Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Handayani, NIM 3618033, Prodi Manajemen Dakwah YIN Pekalongan. Di sini saya akan menguraikan jawaban saya mengenai UTS mata kuliah teori dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Hanif Ardiansyah. Dan saya memilih materi mengenai perilaku individu. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan uraian jawaban saya mengenai tugas UTS yang telah saya kerjakan. Itu, saya memilih materi mengenai perilaku individu. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu dalam bekerja, mengapa kita harus mengerti karakteristik perilaku dari rekan kerja maupun dari atasan serta bawahan kita? Jelaskan alasannya. Nah, menurut saya, dalam bekerja kita dihadapkan dengan lingkungan yang kompleks. Dan pada saat itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita bisa membawa diri kita di lingkungan tersebut dengan baik. Cara yang tepat untuk kita bisa memahami karakteristik dari setiap orang yang ada di lingkungan kerja kita, yaitu yang pertama yaitu bersikap fleksibel. Bersikap fleksibel di sini kita harus bisa membawa diri kita pada lingkungan yang baru ataupun pada suatu lingkungan pekerjaan yang baru. Nah, sikap fleksibel ini akan memudahkan kita dalam mengetahui karakter-karakter dari setiap karyawan ataupun rekan kerja yang berada di lingkungan kita. Yang kedua yaitu cobalah berempati, karena dengan berempati kita akan tahu bagaimana karakter rekan kerja kita yang sebenarnya. Empati pada dasarnya yaitu kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain tanpa harus kita merasakan apa yang sedang terjadi. Jadi kayak orang yang sedang curhat ke kita, lalu kita memberikan masukan kepada mereka, memberikan saran kepada mereka dengan alasan yang logis, serta sikap empati ini akan membawa kita mengetahui apa sih karakter dari seorang tersebut, individu tersebut, bagaimana sih karakter dari si A, si B, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pelajari budaya perusahaan. Maksudnya yaitu dalam hal ini kita dituntut untuk bisa memahami situasi dalam lingkungan pekerjaan. Kita harus selalu baik dalam menyikapi segala kondisi serta karakter dari masing-masing rekan kerja atasan maupun bawahan kita. Nah, dengan hal ini, karakter yang berbeda akan menghasilkan suatu pemikiran atau ide-ide yang lebih untuk bisa memajukan suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu yang terakhir adalah mengontrol emosi. Anggaplah suatu perbedaan itu sebagai tantangan untuk kita dalam suatu dunia kerja. Nah, dalam tantangan itu kita akan mengetahui bagaimana caranya belajar memahami keadaan. Jadi saat kita mengetahui perbedaan karakter suatu karyawan, suatu rekan kerja masing-masing, kita akan lebih bisa beradaptasi dengan mereka dan lebih bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin pada saat jam kerja berlangsung, dan kita bisa memahami karakter satu sama lain itu berfungsi untuk agar kita menyatukan ide-ide atau pemikiran kita dalam menuangkan kreativitas untuk kemajuan perusahaan tersebut.
Sehingga jika kita tahu tentang karakteristik dari masing-masing rekan kerja kita, itu akan mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan saling memahami. Selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu dalam kasus ini Anda berperan sebagai manajer. Nah, kemudian Anda mengetahui seorang karyawan Anda yang bersikap indisclaimer, langkah-langkah apa yang Anda lakukan pada karyawan tersebut? Jelaskan disertai contohnya. Indisclaimer itu dalam perusahaan akan mengakibatkan dampak buruk untuk kemajuan dalam perusahaan, karena dalam suatu perusahaan membutuhkan seorang karyawan yang disiplin, cekatan, dan kerja keras. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menanggapi karyawan yang tidak disiplin, yaitu saya akan menegur terlebih dahulu. Kemudian jika teguran saya tidak diindahkan ataupun tidak didengarkan oleh mereka, saya akan memberikan sanksi kepada mereka agar mereka lebih disiplin lagi dalam melakukan pekerjaan. Kemudian saya akan memberikan peraturan kepada mereka, yaitu yang pertama, jika karyawan melakukan kerja dengan baik dan sesuai dengan arahan serta disiplin, maka saya akan memberikan reward kepada mereka. Nah, reward ini berfungsi sebagai tolak ukur mereka agar mereka bersikap lebih baik lagi dan bisa disiplin dalam melakukan suatu pekerjaan. Itu cara-cara yang dilakukan oleh manajer untuk bisa mengedukasi dan memotivasi para karyawan-karyawan mereka dengan cara yang baik dan benar. Nah, contohnya yaitu misal ada karyawan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reward, maka karyawan tersebut akan mendapatkannya. Misal reward berupa bonus uang, misal 200.000 ya, untuk karyawan yang tidak pernah terlambat dalam masuk jam kerja gitu, dan berkelipatan. Kemudian itu bertujuan untuk agar mereka itu disiplin dalam segala hal dan lebih bisa menghargai waktu. Yang kedua, saya akan memberikan sanksi jika ada karyawan yang melanggar aturan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan caranya yaitu misal membuat peraturan yang tegas, misalnya membuat peraturan denda Rp5.000 untuk terlambat 5 menit agar karyawan lebih disiplin lagi dan menjalankan pekerjaan dan disiplin waktu. Nah, itu tadi adalah video uraian mengenai jawaban dari materi perilaku individu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.